وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kembali kita lanjutkan serial rutinan kajian atau serial kajian rutinan kita untuk tafsir Al-Quran Juz' Amma dari akhir-akhir hingga sebelum-sebelumnya, dan kali ini kita akan membahas surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Berarti ini menunjukkan kita sudah kisaran 6 pertemuan saat ini untuk membahas tafsir secara berurutan. Dan sebelum ke inti tema, yaitu tafsir surat Al-Kafirun, kita akan membahas tentang makna kufur. Makna kufur dan beberapa hal berkaitan dengan kufur sebelum ke Al-Kafirun. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, lafal kufur itu materinya dari tiga huruf, kaf, fa, dan ra, yaitu menunjukkan as-satr dan at-taghtiyah, yaitu satr, penutupan, menutup. Jadi kufur itu artinya ketertutupan. Kayak seorang yang kafir itu seorang yang mahjub, mastur, mughatta, seorang yang tertutup. Tertutup dari apa? Kalau dalam Islam, kekufuran itu orang yang kafir tertutup dari hidayah, tertutup dari iman. Ya. Jadi orang kafir itu tertutup dari hidayah dan iman. Kendati pun mungkin mereka, sebagian dari orang-orang kafir memiliki akhlak yang baik. Tapi akhlak yang baik tanpa hidayah iman itu tidak bermanfaat sampai dia masuk Islam. Kekufuran itu diddul iman, karena kekufuran itu lawan dari iman. Dinamakan kekufuran juga karena kekufuran itu menutup kebenaran. Ada juga istilah namanya kufranun ni'mah. Kufranun ni'mah, yaitu kufur nikmat.
Arti dari kufur nikmat adalah juhudun ni'mah atau satrun ni'mah. Kufur nikmat itu bisa artinya mengingkari nikmat atau menutup kenikmatan. Itu kufur nikmat. Ya, kufur nikmat bisa dengan bentuk mengingkari kenikmatan. Bisa juga dengan menutup kenikmatan dengan segala contohnya. Mengingkari kenikmatan, baik kenikmatan dari Allah maupun kenikmatan melalui manusia, dia ingkari. Ya, kufur nikmat. Mengingkari bisa dengan ucapan terutama. Bisa juga pengingkaran terhadap nikmat terlihat di perbuatan. Misalnya seorang anak tidak mengakui orang tuanya misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Atau seorang anak tidak mau bakti sama orang tuanya, maka ini kufur nikmat. Ada segi pengingkaran kenikmatan, ada segi menutup kenikmatan. Ya. Bagaimana jika seorang anak membangkang pada ayah atau terutama ibunya misalnya? Kok bisa disebut mengingkari kenikmatan? Iya, karena dia sudah diberi kenikmatan memiliki orang tua. Maka membangkang berarti dia ingkar terhadap kenikmatan tersebut. Menutup atau satrun ni'mah, yaitu menutup kenikmatan, itu dia tidak bersyukur dengan adanya kenikmatan orang tua. Dan juga sebaliknya, orang tua yang menyia-nyiakan anaknya, tidak mendidiknya ke agama Allah, tidak berusaha menyekolahkannya di sekolah yang relevan dari segi agama dan akhlak dan ilmu pengetahuan, ini juga merupakan bentuk kufur nikmat. Kalau anak disia-siakan dengan diberikan segala yang diinginkan dari perkara dunia dan tidak dididik ke agama, maka ini kufur nikmat. Walaupun sayang banget, ya sangat sayang sama anak, tetapi kufur nikmat. Kok bisa? Bukannya dia udah sayangnya sama anaknya. Iya sayang dari segi apa? Hawa nafsu dan juga keduniaan. Tetapi dari segi syukur akan ada anak, syukur kepada Allah, itu tidak terwujud. Karena apa? Karena dia tidak memanfaatkan keeksistensi anak untuk mendulang pahala dengan mendidiknya ke agama Allah atau menyekolahkannya ke sekolah-sekolah yang mendidiknya ke agama Allah. Maka orang-orang yang paling bersyukur terhadap kenikmatan anak itu adalah orang-orang tua yang mendidik anaknya ke agama Allah. Walaupun orang tua tersebut mungkin belum atau sangat jauh dari sempurna di sisi agama. Baru hijrah misalnya, baru kenal dakwah, baru kenal Islam dengan baik. Ya, tapi dia pengen anak-anaknya itu jauh melampaui dia dari segi agama. Makin syukur nikmat. Dan kita lihat orang-orang awam yang mereka tidak memikirkan masa depan anaknya, maka mereka kufur nikmat tentang anaknya. Ya, jadi masalah kufur itu masalah luas. Mungkin memang di surat Al-Kafirun itu kufur yang dimaksud adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita kembali ke pembahasan kufur secara global, secara meluas, maka dalam Islam ada dua macam kekufuran, yaitu kufur akbar dan kufur asghar. Ya, kufur akbar dan kufur asghar. Ya, jadi kufur kata Ibnu Qayyim dan juga lainnya, kufur terbagi menjadi dua dalam Islam ini, yaitu kufur akbar dan kufur asghar. Sama seperti syirik, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ya. Ada juga dosa besar, dzanb akbar, dan ada dzanb asghar atau kabair, dan ada sawair. Tapi kufur akbar kufur besar, kufur asghar kufur kecil. Kedua-duanya tidak baik tentu, apalagi kufur akbar.
Kita mulai dari kufur akbar terlebih dahulu. Kata sebagian ulama, kufur akbar ini ada 4 model. Ya. Ada 4 model. Satu ada 4. Yang pertama kufur inkar namanya. Kufur inkar. Kufur inkar. Kemudian yang kedua ada namanya kufur juhud. Coba lebih tepatnya apa? Apa? Kufur juhud. Ja, ha, u, kok pakai u ya? Jim, ha, waw, dal atau juhud. Juhud. Ya. Jadi kufur juhud ini nantilah saya jelaskan ya. Nanti aja Pak. Insyaallah masih lama kok Pak. Kemudian kufur mu'anadah. Kufur mu'anadah. Nanti akan ada sampelnya seperti apa masing-masing. Kufur mu'anadah. Nanti diterjemahkan kembali insyaallah. Yang keempat kufur nifaq, kufur munafik. Yang keempat kufur nifaq. Ini semua kufur akbar. Ini keempat adalah 4 sisi kufur akbar. Kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam itu enggak bakal keluar dari 4 sisi ini. Enggak bakal keluar dari salah satu dari 4 sisi ini. Pertama, kufur inkar. Kufur inkar itu apa? Kufur mengingkari. Ya. Kufur mengingkari. Seperti apa dia? Dia kufur dengan qalbu dan lisannya. Kufur dengan qalbu dan lisannya. Jadi baik lidah dengan hati itu serasi kufur terhadap Allah, kufur terhadap apapun yang dasar dalam Islam. Ya, baik dengan kalbunya maupun dengan lisannya. Ya, sebagaimana umumnya orang-orang kafir, ini kufur inkar. Ya, terutama yang belum banyak tahu info, belum banyak dapat info tentang Islam, dapat ini kufur inkar. Oke. Ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kufur. Nah, di sini kufur yang maksud kufur inkar. Sawa'un 'alaihim, sama aja. Mau dikasih tahu ke, mau diingatkan ke, mau enggak, mereka enggak beriman. Ini kufur inkar karena apa? Karena dari qalbunya memang sudah kufur. Lisannya ya apalagi, ini kufur inkar. Mereka kufur terhadap tauhid, kufur terhadap Allah Azza wa Jalla, enggak percaya akan Allah. Ya gitu ya. Kufur ini, kufur inkar dan macam-macamnya tidak melazimkan enggak tahu tentang Allah. Karena orang-orang kafir musyrikun Quraisy mereka kufur inkar, tetapi mereka itu tahu tentang Allah. Ya, jadi waspada jangan sampai malah itu terjadi pada sebagian dari orang-orang Muslim yang tadinya beriman, kemudian malah jadi kufur inkar. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, kufur juhud. Kufur juhud ini an ya'rifa bi qalbihi wa la yuqirra bi lisanihi. Oke, kufur inkar ini seperti orang-orang musyrikun Quraisy tadi lebih cocok ke kufur juhud ya, wajahadu. Yaitu mengetahui dengan qalbu tapi tidak mengikrarkan dengan lisan, maka kufur. Tapi kufurnya kufur juhud, tahu, hatinya tahu tentang Allah, tahu tentang ini itu dalam Islam, tetapi dia tidak mengikrarkan di lisannya, dia tidak pernah mau syahadat. Ini kufur apa? Kufur juhud. Contohnya ya banyak dari orang musyrikun dan orang-orang Yahudi. Ya, termasuk pula Abu Talib. Abu Talib itu kafir.
Kufurnya termasuk kufur juhud. Sepertinya kufur inkar yang tadi, yaitu kufur inkar adalah yang memang orang ini nggak ngerti. Anda tadi salah. Kufur inkar ini orang yang nggak ngerti, makanya hatinya itu tidak mengimani karena nggak ngerti, dan lisannya juga. Adapun kufur juhud yaitu ngerti, tahu, ya'rifa biqalbih wala yuqirra bilisanih, tidak mengikrarkan di lisan, enggak mau ngaku. Ya. Ini kufur juhud. Seperti kufurnya iblis. Iblis itu tahu betul-betul tentang Allah tetapi enggak mau mengakui. Kemudian yang ketiga ada juga kufur mu'anadah. Kufur juhud itu tadi apa berarti kufur juhud itu? Lebih cocoknya apa? Kufur enggak mengakui gitu ya. Enggak ada Indonesia ya kufur sanksi atau kufur apa ya. Sebenarnya sama kufur mengingkari, cuman yang lebih tepatnya wallahu alam apa Indonesianya. Kufur mu'anadah. Yang ketiga. Kufur mu'anadah ini mengakui di kalbunya dan lisannya, tetapi tetap menolak. Kok bisa dia sebenarnya yang tadi Abu Thalib bisa masuk kedua, bisa juga masuk ke yang kini mu'anadah. Karena Abu Thalib memang pernah mengakui sih bahwa Islam itu benar. Ini yang ketiga mu'anadah, kufur mu'anadah, tahu dengan kalbunya, mengakui dengan lisannya, tetapi tetap enggak mau masuk Islam. Ini juga kufur, kekafiran. Tapi kafiran mu'anadah. Ya. Kafiran mu'anadah. Apa mu'anadah itu? Ya enggak mau ngaku, enggak mau apa ya? Enggak mau masuk Islam padahal dia udah ngakuin gitu loh. Kalau yang kedua ngerti tapi enggak mau ngakuin. Yang ketiga ngerti, mengakui tapi enggak mau masuk Islam. Kufur mu'anadah. Oke. Yang keempat kufur nifaq. Yang keempat kufur nifaq. Nah, kufur nifaq ini, kufur munafik ini spesial. Dia kufur dengan kalbunya tapi dia mengakui dengan lisannya. Kalbunya kufur terhadap Islam tapi lisannya itu seolah beriman. Membatinkan kekufuran, menzahirkan keimanan, itu kufur nifaq. Dan ini rata-rata orang-orang liberal kalau sekarang. Mereka munafiqun. Munafik-munafik zaman ini orang-orang liberal. Di kalbu mereka tertanam kekufuran dan kebencian terhadap Islam. Tetapi ngomongnya mereka pengen memperjuangkan Islam. Ya. Baik, berarti tadi ada 4 kekufuran. Tadi ada 2 kekufuran, kufur akbar dan kufur asghar. Kufur akbar ada 4, yaitu kufur inkar. Kalau ini biasanya orang memang nggak tahu dia. Saya nggak tahu, tapi tetap kafir. Kalau misalnya antum tanya orang Badui kafir, tidak? Badui. Mereka tidak punya Tuhan. Tapi mereka nggak begitu mengenal Islam. Kafir tidak? Kafir. Kafir apa dia? Kafir inkar. Karena hatinya nggak tahu, apalagi lidahnya. Kemudian ada kufur juhud. Hatinya tahu, tapi lisannya nggak mau ngaku. Ini kufur juhud. Contohnya apa? Iblis. Dan beberapa dari orang kafir zaman sekarang tahu Islam itu benar, tapi lidahnya nggak mau ngakuin. Ya, ini kufur juhud. Kemudian yang ketiga kufur apa? Mu'anadah, yaitu ngerti dia, ngakuin, tetapi nggak mau masuk Islam. Ini ada tipe-tipe seperti ini, dan kadang yang kufur juhud ini orangnya baik.
Bahkan kadang-kadang mewakafkan masjid, ajaib. Orang muslim lagi pada iftar buka puasa, dia nyumbang. Agar-agar lah ya. Nyumbang dia. Kenapa Pak kok nyumbang? Saya yakin Islam ini benar, saya tahu ini amalan bagus. Saya bangga sama orang-orang Islam. Lah kenapa enggak sampean enggak sekalian masuk Islam? Jangan deh. Enggak enak sama mertua, enggak enak sama istri, enggak enak. Berarti antum kafir dong Pak. Oh saya jangan ngomong kafir lah. Non, panggil saya non. Non apa noni? Ya, non muslim, enggak kafir. Kafir mu'anadah. Kafir mu'anid dia. Loh kok itu istilah apa itu? Nah, makanya belajar di MT Mawaddah. Insyaallah tahu. Iya. Kafir mu'anid. Bukan mu'ahid, mu'anid. Yaitu orang kafir yang dia tahu Islam itu bagus, benar, dia mengikrarkan itu, ngakuin, tapi dia nggak mau masuk Islam. Ini kafir mu'anid ini orang nanggung. Dikit lagi insyaallah. Makanya kalau ketemu kafir mu'anid ini terus pepetin dia. Ajak sampai dia bisa masuk Islam. Ya, begitu. Kira-kira Elon Musk itu masuk ke kafir mana? Ayo, yang dia bilang apa ya? Kalau memang saya tidak percaya dengan Tuhan kemudian saya akan ke neraka, ya saya memang pantas ke neraka. Ini kafir apa dia kira-kira? Ini kafir bahlul namanya. Ya. Type yang keempat ada kafir kufur an-nifaq. Ya, gitu kan? Jadi ada kufur nifaq. Coba nih yang paling sulit untuk dikafirkan, untuk kita sebut dia kafir langsung ke depan orangnya, ini kufur nifaq, munafik. Kenapa? Karena dia menzahirkan apa? Menzahirkan Islam. Ngomong syahadat dia berani enggak? Berani. Tetapi di batinnya, di kalbunya itu menyimpan sekam, kesumat terhadap syariat Allah, anti dengan Islam. Apa-apa yang kufur dibela, apa-apa yang syariat Allah akan dicurigai olehnya. Ini kufur nifaq. Baik, adapun yang kedua, apa tadi yang kedua? Kufur asghar, kufur kecil. Kufur kecil ini ya juga ada beragam ya. Banyak contoh-contohnya untuk kufur. Sebenarnya kufur akbar itu pun tidak terbatas pada 4 tadi ya, cuman saya mengikuti pandangan yang insyaallah lebih global, simple, 4 saja tetapi mencakup seluruh kekufuran besar. Ada kufur asghar. Di antara contohnya kufur asghar apa? Mencela nasab orang. Mencela nasab orang, mencela nenek moyang orang itu kufur asghar. Maksudnya mencela nenek moyang ini yang tidak berhak dicela gitu loh, enggak ada urusan dengannya. Dan wallahu alam masuk ke at-ta'n fil ansab biasanya dilakukan oleh anak-anak sekolahan. Mungkin di antara kita nyebut nama teman dengan nama bapaknya, dan pas banget nama bapaknya selalu yang jelek. Biasanya yang bagus tuh enggak, Sulaiman misalnya, enggak terlalu bagus. Tapi yang unik-unik ya, bapaknya misalnya dipanggil Panjul, ya, nama anaknya bagus, nama anaknya Dafa, masya Allah, ya Davadov, ya. Tapi bapaknya namanya Bejo misalnya. Padahal Bejo itu bagus dalam bahasa Jawa. Ya. Bejo, ya. Bejo dari bahasa Jawa juga serapan dari bahasa Arab. Karena Bejo itu kan apa? Leres ya. Bejo itu apa, Pak? Apa yang orang Jawa? Bejo beruntung. Karena keberuntungan itu kebahagiaan, makanya bejo itu dari bahasa Arab, dari kata bahjah. Bahjah. Iya, bejo. Bejo. Gitu. Orang Jawa kan enggak enak ngomong bahjah, enggak enak. Ya bejo. Ya bejo. Jo, ya kan Jo, ya, cakep ya.
Nah, keras saya Jo ya bagus ya, Joshua atau masuk atau ya Bejo gitu kan. Tapi itu dari bahasa Arab, dari kata bahjah. Bahjah itu kegembiraan, kebahagiaan. Makanya bahasa Indonesia bahagia dari bahasa Arab. Bahagia itu dari bahasa Arab, dari kata bahjah. Gitu. Kayak ada kitab pustaka Imam Syafi'i 5 jilid namanya Bahjatun Nazirin. Kalau nggak percaya beli aja kitabnya. Ya, Bahjatun Nazirin. Bahjah itu apa? Kebahagiaan. Nazirin orang-orang yang melihat. Kebahagiaan orang-orang yang memandang, itu bahjah. Ya, bahagia. Gitu, bejo ya. Kenapa bejo-bejoan ini? Sampai sini kenapa? Ada apa dengan bejo? Saya kok ngomongin bejo ya? Oh, tadi ngatain bapak orang ya. Jadi temennya itu dipanggil bejo. Padahal nama dia Dafa. Ya, dan Dafa pun kemudian balikin ke temennya. Nama temannya bagus. Hanif, Masya Allah. Ya. Nama bapaknya sebenarnya Akbar, bagus, tetapi dipanggil sama teman-teman bapaknya Kober. Jadi, Kober gitu. Kira gang Kober, kuburan. Dari sini. Jadi saling manggil-manggil. Ini sebenarnya apa? Mencela bapaknya orang. Mencela bapaknya orang itu lucu-lucuan memang, tetapi itu masuk ta'an fil nasab. Enggak boleh. Ya, Bu, enggak boleh. Assalamualaikum. Kemudian termasuk pula kufur asghar, tidak sampai kafir, tidak sampai keluar dari Islam, yaitu an-niyaha 'alal mayyit. An-niyaha 'alal mayyit, meratapi kematian mayit. Yang ini biasanya perempuan. Ya, ini kufur asghar tapi termasuk dosa besar yang sangat berat nanti, ganjaran di akhirat berat. Meratapi mayit itu termasuk kufur asghar. Seperti apa? Apa definisinya? Definisinya adalah niyah adalah raf'u sautil bukai bimauti ahadin ala qasdin. Itu. Raf'u sautil bukai bimauti ahadin ala qasdin. Itu. Ngerti nggak Pak? Ibu-ibu ngerti nggak artinya? Saya terjemahin. Raf'u sautil buka, mengangkat tinggi suara tangisan. Ini meratap, mengangkat tinggi suara tangisan atas kematian ahad, seseorang. Kematian suatu pihak. Mengangkat suara tangisan, mengangkat tinggi suara tangisan atas kematian seseorang dengan sengaja, dengan ada maksud memang untuk menyedihkan diri gitu loh, dengan sengaja ada maksud untuk membuat dia itu sedih gitu loh. Dan ini umumnya perempuan. Kalau laki-laki jarang nangis tapi tidak terangkat suara. Kalau laki-laki kadang hanya berinang air mata, kadang hanya sesenggukan kecil gitu. Tapi kalau perempuan, tinggi ya. Kita elus-elus tambah tinggi suaranya. Iya. Nah yang seperti ini namanya niyaha dan dosa besar. Ya, ini termasuk kufur bukan? Termasuk kufur tapi kufur asghar. Kenapa kok ada kandungan kufur dalamnya? Ada. Karena di balik atau ada perasaan di balik tangisan tinggi tersebut, perasaan tidak terima dengan takdir Allah. Nah, itu. Juga kemudian di antara bentuk kufur asghar, yaitu yang disebut oleh Nabi SAW. Sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Ini mohon maaf ibu-ibu ya, saya tidak memojokkan perempuan. Ya. Tapi sebagai bahan renungan buat kita semua. Bukan buat ibu-ibu juga, bukan buat ibu-ibu aja, buat bapak-bapak agar mendidik istri dan putrinya supaya tidak terbiasa atau tidak melakukan ini. Kata para sahabat, kata Nabi SAW, sesungguhnya inna aktsara ahlin nari an-nisa yakfurna
Sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan karena mereka kufur. Maka para sahabat bertanya, yakfurna billahi ya Rasulullah, mereka kufur terhadap Allah, maksudnya mereka keluar dari Islam? La, bal yakfurnal ashir, tidak, melainkan mereka kufur terhadap suami-suami mereka. Ya, sekiranya engkau melakukan banyak kebaikan sepanjang masa, kemudian istri itu melihat kesalahanmu, maka seolah-olah engkau tidak pernah berbuat baik padanya. Nah, ini perempuan banyak yang melontarkan kalimat yang tidak dia sadari itu bentuk kekufuran kecil dan dosa besar. Ya. Contohnya suami salah dikit, omongannya salah dikit, suami salah, nyelekit dikit, kemudian kata istrinya, aku nggak bisa diginiin mas nggak pernah baik sama aku. Allahul musta'an. Dulu waktu kamu lahiran tuh siapa yang baik dek? Ya Allah mas, kayak gitu aja diungkit. Ya bukan diungkit ya, itu kan baik. Ya, jadi mengatakan mas nih nggak ada baik-baiknya gitu. Nah itu kayak gitu-gitu. Mas nggak pernah deh baik sama aku, ya. Atau mas nggak pernah ngasih aku apa kayak gitu. Padahal setelah tiap hari dikasih nafkah lahir batin. Makanya termasuk kufur asghar, kufur ashir, yaitu kufur kecil dan kufur terhadap suami. Tapi suami ada nggak yang kayak gitu juga? Ada juga yang kayak gitu, termasuk kufur juga, tapi lebih dominan perempuan yang melakukannya. Kalau laki-laki ada yang begitu, berarti ini laki-laki mentalnya mental seperti perempuan. Misalnya laki-laki bilang, dek, nggak pernah kamu tuh nyenengin emas gitu. Ya Allah, ini kufur. Terus ya boleh kemudian dalam hal kayak gini seorang pasangan boleh berkata kepada pasangannya, bukannya selama ini saya udah berusaha nyenengin sampean, kenapa kok ngomong kayak nggak pernah nyenengin gitu? Nggak boleh seperti itu, mengingkari, ya, menutup kenikmatan, ya. Baik, kita lanjut, umat sekalian. Kita menuju ke surat Al-Kafirun, ya. Nanti jika ada pertanyaan tolong segera ditulis, ya. Surat Al-Kafirun surat Makkiyah. Ada dua pendapat di antara ulama. Ada dua pendapat mengenai periode turunnya surat Al-Kafirun. Apakah Makkiyah atau Madaniyah? Menurut Ibnu Mas'ud, Al-Hasan Al-Basri dan Ikrimah, surat Al-Kafirun ini turun di periode Makkah. Sebagaimana rata-rata surat juz amma. Menurut Ibnu Abbas, Qatadah dan Dhahhak, surat Al-Kafirun ini turun di periode Madinah. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dalam Sunan At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, annaha ta'dilu rubu'al Qur'an, bahwasannya surat ini Qul ya ayyuhal kafirun menyamai seperempat Al-Qur'an. Kalau Qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Qur'an. Kalau Qul ya ayyuhal kafirun sepadan dengan seperempat Al-Qur'an dari segi makna. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, namun dari segi syaratnya kita belum bisa memastikan akan keabsahannya. Kata Ibnu Umar, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salat al-fajr fi safar." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan bersama para sahabatnya salat fajar. Kemungkinan di sini imma dia salat sunnah fajar, bisa juga salat subuhnya berjamaah fi safar, ketika safar, ya. Jadi ada dua kemungkinan, imma ini adalah salat sunnahnya 2 rakaat sebelum salat subuh, atau ini salat subuhnya itu sendiri. Nah, ketika salat itu Rasulullah SAW membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dan memang di salat sunnah qabliyah subuh
Itu rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qara'tu bikum thulutsal qur'ani wa rubu'ah. Saya telah membaca di hadapan kalian sepertiga Al-Qur'an, yaitu qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, wa rubu'al Qur'an dan qul ya ayyuhal kafirun. Ya, jadi surat Al-Kafirun itu sepadan dengan seperempat Al-Quran. Taib. Kemudian ada juga yang mensahihkan hadis dari Farwah bin Naufal al-Asja'i. Ada seorang pria sahabat Nabi berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, berikan saya wasiat. Maka kata Nabi, iqra' inda manamika qul ya ayyuhal kafirun. Bacalah sebelum tidurmu qul ya ayyuhal kafirun. Fa innaha bara'atun minasy-syirk. Sesungguhnya bacaan ini, surat ini adalah pembebasan dari kesyirikan. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Ibnu Abbas berkata, laisa fil Qur'ani ashaddu ghaidhan li iblisa minha. Tidak ada dalam Al-Qur'an surat yang paling bikin iblis itu marah kecuali surat Al-Kafirun. Iya, memang ayat yang paling magnificent untuk melawan syaitan jin itu surat ayat Al-Kursi. Dan surat yang paling juga magnificent untuk melawan syaitan Al-Baqarah. Sampai tukang sihir itu enggak tahan dengan Al-Baqarah. Dan itu sahih. Diakui oleh mantan penyihir, mantan praktisi, tapi bukan saya orangnya, ya. Dia mengakui bahwasanya kalau ini peruqyah baca Al-Baqarah atau orang yang dia santet baca Al-Baqarah enggak tahan, balik ke dia. Jinnya rujuk, balik ke dia jinnya. Bahkan boleh jadi malah serangannya balik ke dia. Walaupun orang yang membaca tersebut tidak berniatan untuk menyerang balik, tetapi jadi counter attack buat dia. Nah, gitu juga dengan dengan ayat kursi. Maka dalam ruqyah itu kalau berangiti pendapat Ibnu Abbas, ini bisa surat Al-Kafirun kita jadikan sebagai bacaan ruqyah dan sangat baik memang karena kandungan maknanya bara'ah. Di dalamnya terdapat tauhid pada Allah dan bara'ah minasyirik. Pembebasan diri dari kesyirikan. Maka syaitan itu marah dengan itu. Begitu pula kata Al-Asma'i, kana yuqalu liqul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad al-muqashqishatan. Dua surat ini yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, duanya disebut dua surat yang muqashqishah namanya. Muqashqishah itu mubri ya, sesuatu atau dua surat yang membebaskan seseorang dari kemunafikan. Taib Ibnu Sikit berkata, yuqalu afwan, kita cukup sampai ini aja, kita langsung ke suratnya aja, ke ayatnya aja, karena kalau kita membahas fadilah dan semisalnya tentang suratnya saja itu nggak habis-habis, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini ada sebabun nuzulnya. Ada sebab diturunkannya Al-Qur'an, diturunkannya surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, kenapa kok bisa turun? Kata Ibnu Ishaq dan lainnya dari Ibnu Abbas, anna sababa nuzuliha anna al-Walid bin al-Mughirati wal 'As bin Naufal bin Wa'il wal Aswad bin al-Muttalib wa Umayyah bin Khalaf. Ada 4 orang kafir. Laqula Rasulullah SAW, mereka menemui Rasulullah SAW. Faqalu, mereka pun berkata, berempat yang berkata, ya Muhammad,
halumma falta'bud ma na'bud wa na'bud ma ta'bud wa nashtariku nahnu wa anta fi amrina kullihi. Wahai Muhammad, yuk kita ini berserikat yuk. Ayo mari, halumma arti mari, ayo mari. Kamu menyembah apa yang kami sembah, kami akan menyembah apa yang kamu sembah, wahai Muhammad. Barteran Tuhan, ya. Dan wa nastariku nahnu wa anta fi amrina kullihi. Kita ini saling berserikat dalam segala urusan, yuk. Ya. Prinsip 4 orang ini, orang kafir ini, pengen supaya apa? Bersatu antara ajaran Nabi Muhammad SAW dengan ajaran musyrikin. Ya, ayo Muhammad, yuk, kamu boleh sembah berhala kami dan kami akan sembah Tuhanmu. Habis itu kita itu ngapa-ngapain bareng-bareng deh, yuk. Ayo persatuan umat. Nah, persatuan umat. Ayo dah, daripada kita ribut mulu, ayo kita barteran. Kami akan menyembah Tuhanmu yaitu Allah, dan kamu menyembah patung-patung kami. Ayo toleransi. Ya. Ini pandangan mereka nih. Yang mana keserupaan dengan pandangan mereka tuh ada sekarang. Dengan derajatnya masing-masing. Ada yang ingin menggabungkan dan mencampur adukan orang-orang kafir dengan orang-orang muslim. Yang mana ujung-ujungnya juga politik kok. Ya. Ujung-ujungnya politik dan kehausan. Ya, saya juga haus di sini, yaitu kehausan dunia. Ayo silakan orang-orang Kristen, yuk ke masjid kami. Nah, lihat masjid kami, yuk kita sholat bareng yuk. Kemudian mereka juga apa? Datang ke gereja, maulidan di gereja, nasi tumpeng dihadirkan kemudian dengan alasan toleransi. Ini nih, ya, Umayyah bin Khalaf zaman ini nih mereka nih. Dengan alasan toleransi, Bhinneka Tunggal Ika. Itu alasannya. Pancasila. Kalau memang Pancasila, yang pertama apa? Wahai Panjul, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketika antum ke gereja, wahai Panjul, itu Tuhannya siapa mereka? Yesus. Tuhan Bapa mana? Ya Tuhan Bapa ada kan 3 in 1. Mana ketuhanan yang Maha Esanya? Nah, di sini kita harus menghargai perbedaan. Ya, tuh menghargai perbedaan. Iblis saja berbeda sama manusia, antum hargain. Sekarang apa perbedaannya? Perbedaan penafsiran tentang Bhinneka Tunggal tentang ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu kalau bagi orang Islam memang tauhid, tapi kan bagi orang Nasrani Esa itu adalah Trinitas, maka nggak apa-apa lah beda penafsiran. Inilah konsletnya si Panjul. Ya. Umayyah bin Khalaf zaman sekarang tuh. Ada banyak Umayyah sekarang, Umayyah bin Khalaf. Dan Walid bin Mughirah dan lainnya. Maka ketika Nabi SAW ditawarkan seperti itu, turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad ke mereka. Langsung tuh disuruh sama Allah. Jadi ketika mereka mau melobi Nabi Muhammad, ya Muhammad, dah sok silahkan kamulah, sembahlah Tuhan-Tuhan kami sembah Tuhan kamu, nanti kita berserikat bersama-sama dalam segala urusan. Jadi enak, clear, enggak berseteru lagi kita. Damai, sejahtera, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Maka Allah turunkan, Qul, katakan wahai Muhammad, langsung bilang ke dia, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Langsung ditembak sekalian, ya kan? Wahai orang-orang kafir.
Alhamdulillah ketika itu orang-orang bisa bahasa Arab. Enggak langsung ngomong, kasar banget, kafir, non muslim apa? Enggak ada. Zaman itu enggak ada istilah non muslim. Iya, ya kafir ya kafir. Ya. Walaupun memang non muslim maksudnya kafir, iya sama sebenarnya, cuman mungkin bagi mereka diperhalus. Coba kafir artinya apa? Kafir artinya tertutup dari hidayah. Kan gampang ya. Kan tadi saya udah bilang kafir itu tertutup dari hidayah, tertutup dari iman. Enak gak? Enak. Non muslim apa? Non tidak muslim selamat. Gak selamat loh gitu. Antum non muslim ya, antum gak selamat ya. Kira-kira gimana? Ya. Oke lah. Mungkin supaya memperhalus dakwah, mungkin kita katakan ke orang yang memang kafir, Bapak non muslim ya Pak ya? Mungkin boleh gitu ya. Tapi nggak boleh kita ingkari adanya istilah kafir. Dan tidak masalah kalau kita mengatakan dia kafir, nggak masalah. Karena itu sudah ada dalam Al-Quran. Ya kata mereka, kita ini yang halus lah dakwahnya. Nggak usah lah pakai kata kafir kata mereka gitu. Terus apa mas? Non muslim lah paling inilah. Lagi pula kan kita sama-sama manusia, saling menghargai lah, gitu katanya. Bukankah ajaran Allah itu damai? Ya, mulai ke hal-hal yang ambigu dan global. Bukankah ajaran Allah itu kan damai kan? Allah aja nyuruh kita itu ya udah nggak usah ganggu. Kata Allah apa? Kata di ceramah, mulai orang liberal ceramah nih, ceramahnya penuh syubhat. Kata Allah kan lakum dinukum waliyadin. Udah agamamu, agamaku. Ya kita balaskan sama dia. Itu di surat apa belum? Di surat Al-Kafirun. Bingung kan dia? Nama suratnya apa? Coba ulang. Al-Kafirun. Al-non-muslimun ada enggak? Non-muslimun enggak ada. Al-Kafirun. Al-Kafirun. Atau mau ganti Al-non-muslimun gitu. Itu kan Al-Quran, nggak relevan untuk antropologi zaman sekarang. Ya mulai kan kufurnya keluar kan antum kan, nggak terima Al-Quran kan. Jangan-jangan antum selama ini cemburu pengen disebut kafir juga gitu. Ya begitu ya, dimasukkan orang-orang seperti itu. Allah musta'an. Nah jadi qul ya al-kafirun, katakan langsung ditantang, ditembak sama Rasulullah SAW. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, langsung tegas. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dan juga dipertegas lagi dengan berikutnya, dengan frase yang beragam, yang varian tetapi esensinya sama. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Apa nomor ayat 3 ya? Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma'badtum. Ini frase beda tapi esensi sama dengan ayat kedua. Aku tidak menyembah, aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Kemudian yang kelima sama seperti dengan ayat ketiga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. 2, 3, 4, 5. Nomor 2 dan 4 sama maksudnya. Nomor 3 dan 5 apalagi sama persis dari lafal dan makna. Ini seperti penegasan. Ayo orang kafir, saya enggak bakal nyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga tidak menyembah apa yang saya sembah. Aku bukan penyembah terhadap sesembahan kalian dan kalian bukan penyembah terhadap sesembahan saya. Memang seolah-olah kesannya bolak-balik, tetapi maksud di sini adalah saya tegaskan kamu berulang-ulang. Kamu dan saya beda. Walakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nggak usah atur-atur sesembahan kami dan kalian nggak perlu nyembah sesembahan kami, kalian kafir. Lihat ketegasan Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir. Kalau kita mau lembek kayak orang-orang liberal, ya lama-lama kita tercelup dalam kekufuran juga. Akhirnya pro dengan orang-orang kafir dan anti dengan orang-orang Islam. Ketika pilpres masih jauh,
Kita ini dibilang kadrun. Tapi nanti ketika mereka sudah mulai kena kasus, tiba-tiba mereka lah mengkadrunkan diri dengan jilbab-jilbab dan baju-baju batik, baju-baju koko. Tiba-tiba di pengadilan mereka jadi kadrun. Kemudian mendekati pilpres, mulai mereka menjadi kadrun. Mereka yang tadinya anti kadrun, sekarang mereka menampakkan kekadrunan mereka. Apa kadrun? Kadal gurun kata mereka. Seperti apa kadal gurun? Tuh yang pakai jilbab, tuh yang pakai baju koko, yang pakai busana muslim, kadrun semua tuh. Ntar lihat kalau kalian udah kena terjerat kasus korupsi, tiba-tiba menjadi kadrun kalian. Iya. Masya Allah. Jadi kadrun disayang, kadrun dibuang. Mereka sendiri yang menciptakan istilah itu, dan mereka sendiri yang menikmatinya, dan mereka sendiri yang memakainya ketika berkasus atau meraih simpati umat Islam. Lihat aja nanti, ini kan 2022 nih, tahun depan 2023 mulai banyak yang pakai songkok dan baju koko, dan juga mulai pakai jilbab-jilbab ala artis. Mulai nanti lihat aja, insya Allah. Ana bukan dukun, tetapi emang tradisi kayak gitu. Dari tahun 90-an kayak gitu. Iya. Nah seperti itu jemaah sekalian, orang-orang kafir. Lakum dinukum waliyadin, tegas kita bilang. Enggak, kita enggak lembek, maksudnya bukan lembek, bukan kita enggak melunakkan diri, tapi tegas, bukan keras ya, tegas berprinsip bahwasanya saya dan kalian beda sembahan. Kalau mereka mengatakan bahwa sembahan kami juga Allah, taib Allah versi Ibrani mungkin, yang merupakan tradisi lidah mereka. Baik, kalau memang sesembahan kalian adalah Allah versi kalian, maka mengapa kalian masih meminta kepada Jesus, Nabi Isa alaihissalam? Tetap kufur, tetap musyrik, bukan monoteisme sama sekali. Agama monoteisme hanyalah Islam saja, yang menyembah hanya Allah semata, menghindari syirik, tidak bertawasul kepada yang mayit atau yang gaib, melainkan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tegas jemaah sekalian, lakum dinukum waliyadin, kalau ini dalam masalah agama dan sesembahan. Karena ayat surat ini konteksnya turun dalam masalah sesembahan, penyembahan. Nah, sekarang masalah ketika kuburiyun bertemu dengan penyembah berhala. Tahu kuburiyun? Pemuja kuburan. Kuburiyun. Kuburiyun mereka juga orang-orang yang asli Islam, atau mereka orang-orang yang muslim namun jahil. Mereka meminta kepada kuburan. Suatu ketika ada seorang kuburi. Kubur ini bukan ahli kubur atau penggali kubur, bukan. Ini adalah orang yang biasa ke kuburan untuk meminta dan memanjatkan doa kepada mayit, minta kepada mayit. Dan ini hak terjadi. Minta kepada mayit terjadi di Indonesia banyak sekali. Wahai Kai Kanjeng Fulan, ya, Baginda Fulan, Mbah Fulan, ya, Mbah Kakung, Pradipto, Rojo, Cengkoro, Neng Sugih melarat, ya. Nah, saya mohon tolong, semoga dagangan saya dilariskan. Ini syirik besar, keluar dari Islam langsung itu. Kemudian ketemu dengan orang beragama Hindu, nyembah patung, minta ya ke patung. Kemudian dia ketawain sama dia. Kamu kok nyembah patung? Bisa apa? Tersinggung itu orang. Ini agama saya mas, nggak usah ngurusin agama saya. Ya bukan ngurusin, ya masa patung kok diminta gitu loh. Oh, jadi sampean mau ngurusin agama saya dah? Ya udah saya balikin. Saya itu minta sama patung itu karena kelihatan patungnya. Lah sampean minta sama mayit nggak kelihatan mayitnya, lebih bahlul siapa?
lebih bahlul kuburi. Lebih bahlul orang pemuja kuburan yang minta pada mayit. Sama-sama memuja berhala, bedanya berhalanya Buddha Hindu tuh keto ya. Keto. Kalau berhalanya kuburiyun raketo wongi. Bentuknya nggak kelihatan karena udah 2 meter di bawah. Nggak bisa dengar, nggak bisa lihat. Kalaupun ngejawab udah mulutnya ketutupan sama kapas. Gimana cara jawabnya? Ya. Lebih bahlul mana? Sama-sama insya Allah, tetapi lebih bahlul yang tadi nyembah mayit 2 meter di bawah. Udah gitu kuburannya di keramik semua pula. Coba gimana cara ininya? Ya, jawabnya gimana? Dia denger aja gimana caranya? Udah gitu doanya pelan. Bah, tolong, pisan tolong saya. Pelan-pelan. Yang gak kedengeran tuh. Yang di sampingnya aja gak tahu nih doa apa dia. Apakah ada suara kemudian dari bawah kubur? Mas, gak kedengeran mas, yang gedean gak bakal kan? Kabur dia. Nah kan, kenapa kabur? Kan ada jawaban. Serem setan itu yang jawab. Lah berarti selama ini sampai nyembah siapa? Nah, baru sadar. Saya sebenarnya nyembah, enggak. Saya nyembah Allah. Cuman ini kan wali. Tadi kebetulan setan yang jawab. Nah, mulai kan bingung kan? Allah di mana, Mas? Allah ada. Nah, gitu. Di mana? Bingung mulai. Allah ada tanpa tempat, tanpa waktu, tanpa zaman, tanpa arah kanan kiri. Antum ngomong apa sih mas? Tentang Allah aja bingung antum. Allah Ta'ala istawa alal ars, beristiwa, bersemayam di atas ars. Allah memang di atas. Sabbih isma rabbikal a'la. Allah di atas bukan? Di atas. Terus sampean doa minta sama siapa? Ya saya minta sama Allah tapi melalui wali ini. Wali itu di mana sekarang? Di kuburan. Berapa meter di bawah? 2 meter. Di bawah bukan? Di bawah. Kenapa harus nyungsep duluan doanya sebelum ke langit? Mulai bingung dia. Ya. Udah mas, nggak usah ngurusin bid'ah. Udah nggak usah bikin dikit-dikit syirik. Udah mas, lakum dinukum waliyadin. Mulai dia pakai dalil itu, akhirnya kita beda agama jadinya sama dia. Oke mas, oke pak, kalau lakum dinukum waliyadin, oke lah kalau gitu. Saya Islam, sampean kuburi, udah selesai. Iya, begitu mahal sekalian. Lakum dinukum waliyadin ini jangan disalahgunakan untuk sesama orang yang memang Islam betul-betul tanpa kemusyrikan, nggak boleh. Ya seperti dikoreksi sedikit, lakum dinukum waliyadin. Ya, misalnya kita lagi jalan mau ke masjid, terus ada bengkel, kita ajak orang, bang, ayo ke masjid bang. Udahlah, lakum dinukum waliyadin lah. Kan aneh sama-sama Islam kayak gitu. Lah, kita satu agama bang. Nggak beda, kalau beda agama sok atuh ngomong kayak gitu. Lah kan kita satu agama Islam. Kan dan kita dianjurkan untuk menasihati amar ma'ruf nahi munkar gitu. Tapi kadang-kadang orang menjawabnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Parah ya, kita digituin. Ya. Begitu juga dengan teman-teman yang mungkin masih isbal. Ya. Celananya di bawah mata kaki misalnya. Dikoreksi atau dinasihati teman-temannya, Pak. Ini haram pak, dilarang dalam Islam, nanti ada azab khusus di akhirat. Waduh, kamu kayak Tuhan, kamu bisa. Ini bukan masalah Tuhan atau bukan Tuhan. Ya, nggak bisa kayak gitu. Jangan langsung ngegas ke Tuhan-Tuhanan. Tetapi emang ada dalam Islam larangan, gitu pak. Udahlah, kamu nggak ngurusin saya. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Kita kayak udah pindah agama kalau habis nasihatin orang gitu. Ya begitu umat sekalian. Untuk materi kita cukup sampai sini. Silahkan jika ada pertanyaan. Jika tidak ada, ada, tolong diambilkan. Ya, syukur.
Pertanyaan, Ustadz, apakah boleh membaca doa syahidul istighfar di dalam sujud? Pertama, di sini sayyidul istighfar, bukan syahidul istighfar. Sayyid pakai sin kecil, S. Sayyid, Sutomo. Nah, itu pakai Sutomo, bukan Sutomo, ya. Sayyid, bukan syahid. Syahid itu beda. Sayyid, sayyidul istighfar, tuannya istighfar, rajanya istighfar, paling bagusnya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu. Boleh atau tidak? Pertama, baca aja dulu subhanallah, subhan rabbiyal a'la. Dalam riwayat lain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Utamakan baca yang memang Rasulullah SAW baca di sujud. Utamakan dulu itu sebelum ke yang lain-lain. Contoh lainnya apa? Subuh Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Di antaranya apa? Di antaranya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu. Bukan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak, itu doa kafaratul majlis. Enggak dibaca pas sujud itu. Ya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu bacaan rutinan Nabi SAW di akhir hayatnya. Sebagaimana di bulan lalu saya telah menjelaskan tafsir surat An-Nasr, itu saya jelaskan hadis tersebut, hadis Aisyah. Nah, silakan kalau memang mau baca zikir lain atau doa lain boleh. Satu dengan syarat, dengan beberapa syarat. Masuk ke dalamnya saya dulu istighfar, mau doa lain. Satu dengan syarat. Yang pertama, syarat pertama, kalimat tersebut berupa doa ataupun zikir itu, ya, bukan berupa percakapan atau kalimat-kalimat selain doa dan zikir. Kenapa begitu? Itu yang pertama, ya, yang pertama. Ya. Karena kalau misalnya bukan doa dan zikir, seperti apa? Hal-hal yang remeh atau hal-hal yang merupakan perbincangan. Misalnya hafalan matan atau hafalan bukan atau hadis Nabi SAW misalnya. Dia menghafal di situ innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Enggak boleh dia baca di sujud. Itu bukan doa, bukan pula zikir. Itu adalah perkataan Nabi SAW. Kecuali perkataan Nabi SAW berupa doa, boleh, ya. Dan diantaranya saya dulu istighfar boleh, karena itu dari Nabi SAW doa, ya, dan zikir. Adapun kalau misalnya hadis Nabi SAW yang bukan doa atau bukan zikir, tidak boleh dibaca di dalam sujud. Tadi innamal a'malu binniyat misalnya. Ya, kemudian juga hadis Nabi lainnya misalnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Enggak. Ya. Tapi yang kedua juga tidak baca Al-Quran dalam sujud kecuali doa. Yang kedua nih, yang syarat kedua, jika doa tersebut ada di ayat Al-Quran, maka niatkan membaca doa, bukan niatkan tilawah. Itu dua. Ketiga, tidak berdoa dengan bahasa selain Arab kecuali bagi yang tidak mampu. Tidak berdoa dengan bahasa selain Arab kecuali tidak mampu. Seperti saya, alhamdulillah Allah mudahkan berbahasa Arab. Maka saya tidak boleh berdoa dalam sholat dengan bahasa selain Arab. Misalnya bahasa Portugal, karena saya juga nggak bisa memang. Ya, bahasa Indonesia. Ya, begitu. Bagaimana dengan saya dulu istighfar? Boleh. Dan syarat keempat, doa atau zikir yang
tidak khusus dalam sujud tidak boleh dikhususkan. Doa dan zikir yang tidak khusus dalam sujud tidak boleh dikhususkan. Ini pahami baik-baik. Kalau tadi subhanallah, subhana rabbil azim, subhanallah gimana? Subhan rabbil a'la wa bihamdih, itu kan memang zikir khusus sujud. Fadhal antum baca sebanyak apapun bisa. Tapi sekarang kalau misalnya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, apakah itu doa yang memang Rasulullah contohkan dalam sujud? Tidak. Boleh atau tidak? Boleh, karena karena ada hadis yang menganjurkan, ada hadis yang kata Nabi SAW, aqrabu ma baina abdi wa rabbihi as-sujud. Sedekat-dekatnya hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud, maka silakan doa ketika itu, bebas. Taib Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu masuk ke dalam pembolehan hadis yang tadi. Hadis yaitu ketika kita lagi sujud kita sangat dekat pada Allah. Boleh. Doa di situ boleh? Boleh. Tapi karena doa tersebut bukanlah doa khusus sujud, maka jangan sampai kita spesialkan khusus pada sujud, kita selalu doa itu, enggak boleh. Kalau kayak itu bid'ah. Jadi sesekali aja, jangan diselalukan seolah-olah itu adalah syariat baru yang antum ciptakan untuk sujud antum. Begitu pula Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini kan cuma dipikir pagi petang. Tapi boleh enggak kita mengucapkan itu di dalam sujud? Boleh, selama tidak ada pembiasaan atau perutinan atau tidak ada keyakinan tertentu bahwasanya Sayyidul Istighfar ini sangat bagus ketika dibaca dalam sujud. Karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan Sayyidul Istighfar ketika sujud. Ya. Tapi boleh kalau seseorang merutinkan Sayyidul Istighfar di pagi atau petang karena Rasulullah SAW mencontohkannya, atau boleh di sepertiga malam terakhir karena ada dalilnya. Kata Allah Azza wa Jalla kata Allah Azza wa Jalla as-sadiqina wal di surat Ali Imran, as-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Kata Allah Azza wa Jalla as-sabirina was sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Mereka ini hamba-hamba Allah ini adalah orang-orang yang sabar, rajin sedekah, taat pada Allah, suka infak, dan orang yang suka istighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu menurut sebagian mazhab yaitu sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam terakhir dia memperbaiki istighfar, fadhal, itu ada anjurannya. Dan sebaik-baik istighfar adalah Sayyidul Istighfar. Berarti boleh ketika itu dia lakukan itu. Ya, begitu pula ketika perkataan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya. Man yastaghfiru li fa'aghfiru lah. Man yastaghfiru li fa'aghfiru lah. Siapa yang minta ampunan istighfar padaku, maka aku akan mengampuninya. Berarti boleh mengucapkan Sayyidul Istighfar di sepertiga malam terakhir. Begitu. Dalam sujud boleh enggak? Dalam sujud juga boleh. Cuma kalau untuk sujud, karena ini memang aslinya tidak ada syariat khusus untuk sujud dengan Sayyidul Istighfar, maka jangan dirutinkan, sesekali saja. Mudah-mudahan lengkap jawabannya. Bismillah. Di bulan Agustus selalu ada upacara 17 Agustusan dengan hormat bendera. Bagaimana dengan ketauhidan kita? Ini sebenarnya pada asalnya dikembalikan kepada urf. Ya, masalah hormat bendera kayak gini dikembalikan pada urf. Karena urf kita namanya hormat bendera kayak gini, ada maksudnya bukanlah semata-mata hormat kepada zat bendera, melainkan kepada negeri dan perjuangan pahlawan.
Tetapi wallahu alam, tetapi yang afdol, tentu afdol meninggalkan hal-hal semacam ini. Meninggalkan 17 Agustusan. Hatta ikut lomba tinggalkan. Tapi hadiahnya ambil. Bahaya ini orang. Enggak, salah. Hadiahnya enggak, lombanya enggak, kecuali ya yang mungkin diadakan biasa saja antar kita. Itu sifatnya mubah. Adapun lomba-lomba yang berseliweran di mana-mana, antum akan melihat campur baur laki-laki perempuan tanpa hajat, tanpa darurat. Itu satu. Kedua, hadiah didapat dari mana? Sponsornya apa? Itu kedua. Ya. Terus ketiga, jenis perlombaannya itu ada nggak manfaatnya? Atau malah justru mengumbar aib? Atau malah justru membuka aurat? Coba panjat pinang. Tanya ke ashabul pinangiyin, apa manfaatnya teman-teman? Selain mereka itu, yang paling bawah akan tertindas dengan itu. Entar gagal ke bawah, kemudian kan itu pakai oli ya, pakai apa sih itu? Iya. Vaselin. Ya semacam itulah Pak. Nanti kemudian kan turun, entar yang di bawah kemudian kepalanya kadang keinjek. Sekarang ada yang kepalanya di bagian sensitif hamba Allah. Ya. Dan banyak hal. Dan itu juga termasuk bentuk, bisa juga penyiksaan diri, kadang bisa bentuk kharimil muru'ah, yaitu menghancurkan kewibawaan seseorang. Coba kalau misalnya ikhwan dan akhwat nih, ya, lomba panjat pinang para asatidzah. Ayo sekalian. Yang LC di bawah, terus habis itu nanti yang MA ke atas naik, yang dokter paling atas. Ya, ntar dokternya dikerjain, yang LC minggat duluan, ya emang dokternya turun kemudian dengan lumer. Kira-kira itu menghancurkan kewibawaan nggak? Terus jadi bahan tertawaan orang-orang, divideoin, disebar di Facebook. Kira-kira gimana? Oke, jangan asatidzah deh. Para penuntut ilmu kayak gitu, kayak jemaah sekalian, menurunkan kewibawaan. Ya. Dan juga ada beberapa beberapa perlombaan yang jorok. Jorok maksudnya bukan karena lumpur atau kotoran tanah, bukan. Jorok di sini erotis atau semisalnya. Ya, yang nggak bisa dikisahkan lah keburukannya jemaah. Tapi kalau misalnya lomba, misalnya masukin bola gitu, yang itu anak-anak yang ikutan, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mudah-mudahan dalam Islam tidak dilarang, mudah-mudahan ya. Dan yang memberi hadiah itu volunteer, bukan kolektif dari peserta lomba. Tentu ini jadi riba nanti, jadi judi nanti. Ya, dan ini yang banyak kan kayak gitu. Enggak perlu, wallahu alam. Saya pikir tidak perlu kita hormat pada bendera. Kalau memang Anda mencintai negeri ini, maka ketahuilah bumi ini milik Allah. Ya, bumi ini milik Allah. Lebih cemburulah kita ketika syariat Allah tidak ditunaikan di bumi ini dibandingkan dengan sebatas hormat bendera. Wallahi kita tidak akan rugi dengan tidak hormat bendera. Enggak rugi. Antum meninggalkan kayak gini, Anda sepanjang hidup hanya hormat bendera di kelas 1 SD saja. Ya. Selainnya enggak pernah. Dan dikhawatirkan kalau kita hormat kayak ini sambil melihat bendera, itu seolah-olah bendera ini adalah makhluk hidup yang perlu kita dewakan, perlu kita agungkan. Enggak. Lebih afdal tidak, walaupun ini kembali ke uruf memang, tapi lebih afdal tinggalkan. Ya. Begitu. Bagaimana dengan iuran di sekitar lingkungan untuk kegiatan 17-an tersebut? Kalau misalnya kegiatan tersebut ini kan bukan masalah agama ya, ini kembali ke masalah
kita memanfaatkan hari tersebut ya untuk libur misalnya. Fadhol, tetapi di sini lihat iurannya buat apa? Kegiatannya apa dulu? Kalau kegiatannya untuk bersih-bersih lingkungan, fadhol. Kalau kegiatannya untuk perlombaan, lihat dulu perlombaan apa ini? Oh, perlombaan tahfidz Quran. Ah, nggak percaya. 17-an tahfidz Quran susah. Ya. Apa lombanya? Tadi panjat pinang, apa namanya, gundu di kelereng di sendok, apa tuh? Apa di mulut sendok? Apa balap karung, ya. Makan kerupuk sambil duduk kenapa gitu kan? Gitu. Makan bakso setan misalnya. Nah, dan seterusnya. Aduh, ini nggak ada manfaatnya, Mas. Nggak jadi deh, maaf. Tapi ini perintah Pak RT. Yang nggak ikut berarti, yang nggak nyumbang berarti dia apa namanya istilahnya? Apa tuh namanya? Membelot apa namanya? Ya pokoknya bakhil lah, gitu. Dibakhilin biarin. Ntar Pak RT kita datengin, kita kasih kue, misal. Ya, jadi dilihat apa dia maksud dari iurannya, tujuannya apa iuran itu. Jadi jangan langsung bayar gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, ada dekat musola saya ada imam bacaan kurang fasih. Apakah kita boleh sholat sendirian berjamaah? Sebentar, kurang fasih ini menurut siapa? Kalau ternyata kurang fasih ini menurut kita yang juga nggak fasih ya sama-sama lah. Tapi gini loh, maksudnya kurang fasih itu kan masih ambigu, bersayap. Yang terpenting itu adalah Al-Fatihahnya, makhrajnya benar. Walaupun tidak 100% tetapi menuju ke sana. Ya. Kalau fasih dalam artian cuman panjang pendek yang kurang maka nggak masalah. Maksudnya nggak masalah sini, berimamlah dengannya. Jadilah makmumnya. Kalau misalnya makhrajnya itu ngawur, ha dibaca ka, ain dibaca ngain untuk Al-Fatihah, maka dilihat kalau ini sudah tua sekali ini orang dan nggak bisa digantikan oleh makhluk manapun, maka ya terpaksa ikut saja. Iya. Misalnya ini sudah di kampung, ini sudah mbah kakung itu antara tanah dengan kulit sama warna dan bentuknya. Maka kemudian ketika baca alhamdulillahirabbil alamin gitu misalnya. Pakai kamdu. Du-nya itu juga du yang du. Jawanya itu medok. Alhamdu. Ya, kan gitu. Ya, jadi kita kok denger itu tuh udah kayak ingat sawah aja rasanya. Nah, di sini alhamdu kok alhamdu mbah? Ya kepriwe ya, gitu kan? Gak bisa ya. Alhamdu mbah, alhamdu. Itu udah terbentuk ya, entah ada makhluk apa di tenggorokannya, tapi memang sudah seperti itu. Alhamdu. Kemudian ngalamin, ya bisa coba iya, nggak bisa. Ya udah nggak bisa, udah alat dioperasi aja dokter nyerah, nggak bisa. Iya, maka yang seperti ini semoga Allah maafkan dan semoga makmum nggak masalah dengan sholat di belakangnya itu. Tetapi kalau kita lihat yang kayak gini pemuda, maka harus ditegur. Mas, sekarang bimbel banyak loh mas. Kenapa masih alhamdulillah aja? Wah, nggak bisa pak. Kalau saya mah alirannya kejawen pak. Mau kejawen mau apa? Alhamdulillah. Ya, juga yang Sunda tuh. Kan Sunda juga kadang-kadang Sunda medok juga kadang gitu. Apa contohnya? Al-Fatihah, tapi kan nggak dibaca. Al-Fatihah nggak dibaca dalam sholat. Al-Fatihah nggak gitu kan? Langsung alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Orang sudah masih agak selamat kalau Al-Fatihah insyaallah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena di surat Al-Fatihah enggak ada huruf zai dan jim.
Kalau ada huruf zai, kelar hidup lo. Iya. Kalau sudah medok kan susah tuh. Tapi tetap sah salatnya, iya. Karena bukan rukun salat. Karena Al-Fatihah rukun salatnya. Kalau habis Al-Fatihah dia baca Az-Zalzalah, dan ini adalah orang Sunda, ijajul jilat, mang, kebanyakan itu jimnya banyak banget itu. Ijajul jilatil ardu jiljalah, banyak banget satu ayat, jimnya berapa itu, hitung coba. Waduh, nggak bisa Pak, nggak bisa, saya mah orang Sunda. Sunda mah Sunda, tapi ini kan ini bahasa Arab, Al-Quran, harus pakai dialek yang Al-Quran, bahasa Arab. Aduh gimana ya, saya Sunda bedok, Sunda Empire malah saya gitu misalnya. Gak bisa, harus tetap, mau Sunda mau gurun manapun tetap harus pakai seperti itu. Kalau masih muda seperti itu bukan nggak saya, tetap saya insya Allah, tetapi harus wajib ditegur dan orang sekitar harus betul-betul nyuruh dia sampai dia bisa dengan benar. Tapi kalau yang sudah tua, ya memang pengajarnya dulu diberi uzur seperti itu, maka insya Allah mudah-mudahan tidak berefek kepada makmumnya. Bismillah Ustaz, bagaimana cara memahami hadis mengenai takdir? Seseorang beramal dengan amalan surga lalu takdir mendahulunya dan ia melakukan amalan neraka sehingga ia masuk neraka. Ada seorang beramal dengan amalan neraka lalu takdir mendahulunya dan ia melakukan amalan surga sehingga ia masuk surga. Mohon penjelasan Ustaz. Kalau penjelasan lebih lebar lagi, Anda telah membahasnya di beberapa pertemuan, di beberapa kajian rutin, di antara di kajian dakwah pernah Anda bahas. Kemudian di kajian Arba'in Nawawiyah juga pernah Anda bahas, di kajian tematik hadis pernah Anda bahas. Sebenarnya ini sering Anda bahas. Hadis yang berkaitan dengan ini adalah yaitu hadis Nabi SAW mengatakan, seorang dari kalian ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yabdulin nas. Jadi kan gini, ada orang itu amalnya amalan surga gitu loh. Jihad, ngajarin orang ilmu, ngajarin Al-Quran, ngajarin kebaikan, rajin berinfak, itu kan Masya Allah gitu loh. Sampai setiap celah itu nggak ditutup, ya dia selalu melakukan itu. Tapi sekali dia melakukan amalan maksiat, langsung Allah matikan dalam keadaan beramal maksiat dan dia masuk neraka. Seolah-olah ini tidak fair, seolah-olah ini tidak adil. Kadang manusia bertanya tentang itu. Kok ini hadis kok gimana ya? Bukankah Allah itu maha adil, tapi kok ini orang udah baik-baik, tapi kok malah dimasukin neraka? Kan Allah nggak zalim. Maka perhatikan lafal hadisnya. Ya, ya'malu, orang ini ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yabdulin nas. Dia melakukan amalan-amalan surgawi yang nampaknya saja di antara orang-orang. Jadi dia hanya beramal ketika nampak di orang-orang. Adapun ketika tidak nampak, dia tidak pernah beramal. Jadi dia baru beramal ketika memang bakal ada potensi dipuji orang. Berarti dia pun beramal pun itu nggak ada yang ikhlas. Begitu. Nah sekarang ada orang beramal dengan amalan penghuni neraka. Ya. Sampai orang-orang juga mengenalnya dia mah preman, dia mah ini dan seterusnya. Tapi kok dia malah ketika beramal soleh dia masuk surga. Itu mungkin ketika dia pun melakukan amalan penghuni neraka, amalan buruk, dia pun di hatinya itu ada penyesalan dan tidak enak pada Allah. Bisa jadi. Jadi memang zahirnya dia beramal amalan buruk gitu loh. Tetapi hatinya sebenarnya itu pengen saya kapan ya jadi orang baik. Itu kita nggak bisa tahu hati orang. Apalagi pengamen-pengamen, ya ikhwas, saya bukannya mendukung, saya sangat tidak mendukung pungli dan pengamen dan semisalnya. Bahkan saya anti terhadap hal-hal seperti itu. Tetapi kita nggak tahu, bisa jadi di balik hati mereka itu sebenarnya ngenes, nggak mau kayak gini. Mereka tuh mau jadi orang baik. Iya bisa jadi. Dan itu kan namanya pengamen dan sebagainya kan hartanya haram. Itu buruk. Dan itu amalan yang menghasilkan neraka nanti kalau misalnya nggak taubat.
Tetapi kenapa bisa jadi di antara mereka kemudian beramal soleh, Allah matikan di atas amal soleh? Itu mungkin karena amalan hatinya dia selama ini. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang ada di dalam hati ini. Dari ujub, riya, takabur, sum'ah, pengen dilihat, pamer dan seterusnya. Makanya hati-hati dengan sering memamerkan amalan. Jangan biasa menceritakan amalan. Kalaupun menceritakan, itu tujuannya supaya orang dapat ibrah dan supaya Allah mencontoh. Bukan semata-mata ada yang baru kayak gini cerita. Ya baru ngasih tikus makanan cerita dia. Baru ngasih orang makanan cerita dia. Baru ngasih hal-hal kecil. Iya. Semua cerita semua sampai orang-orang juga bosan dengan amalan dia. Kebiasaan menceritakan amalan. Ya hati-hati. Dan biasakanlah sembunyikan amalan karena itu modal kita. Begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memajang lukisan Ka'bah atau pajangan kaligrafi di rumah? Saya memajang kaligrafi di meja sejajar antara lafal Allah dan Muhammad. Katanya itu nggak boleh ya. Gini, lukisan Ka'bah enggak masalah. Jangan tanya-tanya lagi Pak, saya soalnya pengen pergi Pak. Udah ya, jangan mengada-ngadakan pertanyaan lagi Pak ya Bu ya. Soalnya saya pengen berangkat lagi. Ya. Pertanyaan bulan depan aja ya gitu. Lukisan Ka'bah nggak masalah insyaallah. Pajangan kaligrafi di rumah, kalau kaligrafi ini adalah ayat Allah atau hadis Nabi SAW, maka sebaiknya jangan. Kenapa? Karena di ruangan tersebut kadang terjadi maksiat. Sementara terpajang di situ ayat-ayat Allah atau hadis Nabi SAW sebagai hiasan, maka sebaiknya tidak. Bagaimana dengan masjid? Begitu pula dengan masjid. Karena di zaman Nabi SAW tidak dilakukan hal seperti itu. Ya. Bagaimana kalau kita itu bukan dengan masuk kaligrafi, kita maksudnya supaya ngingetin saja, maka itu boleh. Tetapi usahakan jangan terjadi kemaksiatan di ruangan tersebut. Contoh misalnya menyebutkan dalil hadis Nabi atau ayat Al-Quran. Sebelum masuk salam dulu atau izin masuk 3 kali, akan ada hadisnya tuh. Maka ini bukan sebagai kaligrafi atau hiasan, tapi sebagai pengingat, maka boleh. Kalau pengingat boleh. Ya, kalau pengingat boleh. Tapi kalau cuma sebatas hiasan jangan, ya. Kalau misalnya memajang kaligrafi antara lafal Allah dan Muhammad sejajar, itu boleh enggak? Enggak boleh katanya. Enggak boleh, ya. Iya, enggak boleh. Loh, kok enggak boleh? Lah enggak tahu. Kenapa enggak boleh? Boleh enggak? Allah, lafal Allah dengan lafal jalal Allah Ta'ala dengan Muhammad alaihi salatu wassalam sejajar? Tidak sejajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Begitu ya. Jadi penyejajaran ini kurang tepat ya. Kemudian lalu kalau kaligrafi nggak boleh, itu di Ka'bah apa? Nah kan gitu. Pak paham nggak? Kan di Ka'bah kan ada ukiran kaligrafi. Itu bukannya kaligrafi gitu. Kalau nggak boleh, kenapa di Masjidil Haram boleh? Maka kita bilang perbuatan manusia bukan dalil. Enggak semua ulama setuju dengan adanya kaligrafi di situ. Enggak semua ulama setuju dengan adanya kaligrafi di situ. Maka yang lebih afdal adalah enggak usah. Ya. Tapi saya lihat di masjid pun banyak pajang lafal-lafal Allah dan Muhammad sejajar. Itu perbuatan manusia, bukan dalil. Maka sebaiknya hindari itu. Ya, hindari itu. Di sini gimana sini? Ini ruangan bawah ya. Begitu ya, itu diantara pendapat ulama dan itu yang saya pegang. Adapun pendapat lainnya itu silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di musola saya setiap sholat maghrib, isya, subuh membaca dengan mushaf, apakah boleh? Boleh. Kalau memang imam tersebut tidak memiliki hafalan yang cukup untuk menjadi imam. Tetapi ya nggak usah jadi imam atuh. Cari yang hafalannya utuh. Nah, DKM-nya ya carikan imam hafiz Quran atau yang banyak hafalannya, sehingga nggak perlu pakai mushaf. Ya, saya sebenarnya nggak nyindir masjid apapun. Saya nggak tahu di masjid Muhajirin yang baik ini, insya Allah
Tapi masih manapun ini nasihat saja. Kadang-kadang sebagian dari DKM itu pengen supaya urut terus gitu. Subuh urut gitu. Satu halaman satu subuh. Itu. Rata-rata itu gini, DKM banyak yang bukan penuntut ilmu, nggak ngerti tentang ilmu syar'i, nggak ngerti hukum-hukum, hanya tahu manajemen. Bahkan kadang-kadang manajemen nggak tahu, ilmu syar'i nggak tahu. Terus jadi apa dia? Volunteer, sukarela aja lah daripada nggak jadi KM. Oke, wajib atasnya untuk mempelajari fikih tentang masjid, keimaman, iqamah, adzan dan seterusnya. Wajib atas DKM untuk belajar fikih tentang masjid dan segala berkaitan dengan masjid. Wajib. Iya, saya katakan wajib syar'i. Kalau dia nggak belajar, ternyata dia menempuh amanah, maka dia berdosa. Wajib atas pedagang untuk mempelajari fikih perniagaan, dagang, jual beli. Wajib. Tapi di bagian-bagian yang memang dia ada di situ. Dia nggak wajib. Jadi pedagang apa? Cimol. Tapi dia pelajari tentang kripto. Nggak wajib, nggak nyambung. Dia pelajari aja tentang akad, hukum jual beli salam gimana, dan seterusnya. Boleh, ya wajib seperti itu. Maka begitu pula dengan DKM. Wajib untuk memahami hukum-hukum berkaitan dengan masjid. Nah sekarang banyak yang nggak ngerti, akhirnya imam yang didahulukan imam yang nggak punya hafalan. Udah nggak apa-apa lah, pakai Al-Quran baca, Al-Quran yang ditaruh dipajang apa di depan tuh sama senderannya, nanti ada dibuka Al-Qurannya, gitu kan. Dia baca di situ. Imamnya juga nggak punya hafalan, jarang baca Quran, dan baca Quran cuma pas imam doang, dan nggak pernah mau nambah hafalan. Ini banyak terjadi pada imam-imam yang sudah di zona nyaman. Udah di masjid yang enak, udah digaji, dah nggak nambah hafalan. Hafalannya paling di ila Quraisy. Ila fi Quraisy, ila fi mentok-mentoknya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Paling prestasi tertingginya sabbihisma rabbikal a'la. Iya, disuruh baca atorik atasan dikit dong, atorik. Nggak bisa. Tapi bacaannya juga nggak berkembang dan kadang-kadang nggak nyambung juga. Ada imam yang dadakan gantiin imam yang beruzur, nggak ada imam badal. Ya udahlah, imam badalnya dibadal-badalin sama sebadal-badalnya badal. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal balil amin. Wa lancar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tadi gimana Pak? Udah gitu Allahu Akbar, ruku dia. Lah makmum kan enggak bisa ngoreksi habis itu kan? Selesai atin nyambungi ke al-asr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Mau gimana makmum? Itu bapak saya yang nemuin itu. Imam di salah satu masjid di dekat rel. Rel mana coba? Tebak aja. Nggak tahu kan? Emang nggak perlu tahu. Pokoknya ada di sebuah rel. Ditegur sama bapak saya. Itu gimana antum jadi imam? Masa atin nyambungnya ujung-ujungnya ke al-asr? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Ya orang mau ngoreksi nggak sempat karena harus ikut imam. Walaupun nggak batal sholatnya memang, tetapi kalau emang bukan sengaja, nggak batal. Kok sengaja bisa kafir antum di sini, bisa sengaja memainkan ayat. Marah dia. Sejak itu marah sama bapak anak. Ditegur kayak gitu, ya harus ditegur lah. Masa didiemin? Dan udah tua orangnya. Dan selama itu ternyata dia selalu memang kayaknya kalau baca atin nyambungin ke situ terus, jangan-jangan. Dan jangan-jangan dia ngerasa benar, jangan-jangan. Janggal ini orang, Masya Allah. Nah itu ya, DKM harus mempersiapkan hal-hal seperti itu. Ada imam badal, ada imam asli, imam rawatibnya. Begitu ya, membaca mushaf. Kalau memang tarawih mungkin dimaklumi. Tapi kalau sholat rawatib, sholat fardu, carilah imam yang memang berkompeten. Dan yang kedua, menjawab azan. Posisi saya ada di dalam WC atau kamar mandi. Apa boleh menjawab di dalam hati? Boleh.
boleh menjawab di dalam hati. Sebagian ulama bahkan boleh menjawab dengan lisan. Ada yang membolehkan ya dengan lisan, tetapi sebaiknya di dalam hati saja. Saya pikir sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.